Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi pada channel Delia Novita. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan sedikit materi tentang peran ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 5 sekolah dasar. Nah, mari kita simak video materi pembelajarannya. Oke, sebelum kita menyimak materinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Delia Novita dengan NIM 202033094. Saya berasal dari pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muria Kudus. Nah, pada tugas kali ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran etnososial dosen pengampu Ibu Ika Ari Pratiwi, SPD MPD. Oke, materi IPS yaitu menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan Indonesia. Adapun kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menguraikan peran ekonomi terhadap kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya serta mampu menunjukkan contoh jenis-jenis usaha ekonomi perorangan maupun kelompok. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi itu? Nah, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Apa saja sih yang terkandung dalam kegiatan ekonomi itu? Nah, ini adalah salah satu contoh pedagang benang yang ada di sekitar wisata Menara Kudus. Yang pertama, ada produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Seperti halnya contoh di gambar, itu merupakan contoh produksi penghasil rokok yang terdapat di PT Jarum Kudus. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa kota Kudus adalah kota kretek, karena kota Kudus juga kota terbesar yang penghasil rokok di Jawa Tengah. Yang kedua ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Seperti pada gambar di samping, itu merupakan distributor, karena distributor itu orang yang penyaluran orang dari produsen ke konsumen. Yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, pada salah satu gambar di samping ini, itu ada konsumen yang ingin mengkonsumsi rokok. Dia membeli rokok di sebuah toko Alfamart yang ada di Kudus. Itu merupakan konsumen, yaitu orang yang melakukan kegiatan konsumsi suatu barang. Selanjutnya, apa sih jenis-jenis usaha ekonomi dan ada berbagai macam apa sih jenis-jenis usaha ekonomi itu?
Nah, yang pertama ada usaha pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan-bahan industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Seperti halnya di Kudus, juga terdapat banyak persawahan yang subur yang dikelola oleh petani di sekitar tempat tinggalnya. Oke, selanjutnya ada usaha perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Nah, tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Seperti halnya contoh yang ada di gambar, yaitu orang yang sedang memanen tanaman kopi. Nah, tanaman kopi yang dibudidayakan oleh masyarakat Colo karena tanaman kopi Muria juga merupakan minuman kopi khas dari desa Colo, Muria, Kudus. Selanjutnya ada usaha peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Seperti halnya di Kudus, banyak peternakan seperti sapi, kerbau, dan juga kambing yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Kudus untuk dikonsumsi dagingnya. Selanjutnya ada usaha perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Nah, seperti halnya pada contoh yang ada di gambar. Itu ada orang yang berdagang jenang yang ada di kawasan wisata Menara Kudus. Nah, seorang pedagang itu membeli jenang dari agen produksinya langsung, kemudian dia memperjual kembali kepada konsumen yang ingin membeli jenangnya. Oke, selanjutnya ada usaha perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Nah, usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Seperti halnya contoh gambar industri di PT Jarum Kudus yang merupakan penghasil rokok terbesar di Jawa Tengah. Yang terakhir ada usaha jasa. Bidang bisnis yang menjual atau menawarkan produk dalam bentuk pelayanan jasa. Pada dasarnya, tujuan dari usaha di bidang jasa sama dengan bisnis yang menghasilkan barang, yaitu memperoleh keuntungan. Seperti halnya ojek yang ada di wisata Menara Kudus. Berikut ada contoh pelayanan usaha jasa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan contoh usaha perorangan dan apa sih contohnya? Nah, contoh usaha perorangan itu ada orang yang sedang menjual nasi kucing. Dia mendirikan usaha secara perorangan. Tidak memiliki kerjasama antar pihak lain. Selanjutnya ada contoh usaha kelompok. Contoh usaha kelompok itu ada di industri PT Jarum karena PT Jarum juga bekerja sama di berbagai kalangan pihak. Itu tadi adalah materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.